Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah pajak, buku besar peradaban, memahami akar sistem perpajakan modern melalui evolusi akuntansi, rute perdagangan dan 4 era kapitalisme ya. Jadi untuk mengerti hari ini ya perlu seperti kemarin ya untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok ya seperti hari ini. Nah, meskipun hari ini itu adalah sinergi dari hari-hari yang kemarin. Nah, ini menurut evolusi dari The Evolution of Management Thoughts dari Wren and Bedeyan. Ya. Pajak yang kita bayar hari ini bukanlah sekedar aturan acak ya, jika tiba-tiba muncul. Nah, melainkan akumulasi dari respon pemerintah terhadap berbagai perubahan peradaban dan ekonomi di masa lalu. Jadi pajak yang kita terapkan hari ini adalah berdasarkan dari akumulasi dari respon pemerintah di masa-masa yang lalu. Nah, pajak ini adalah sebuah ilmu multidisiplin karena pajak ini tidak hanya satu ilmu aja yang perlu kita pahami. Makanya perlu ada yang namanya kita belajar hukum. Karena apa? Pajak ini berbasis aturan formal yang mengikat. Makanya rata-rata konsultan pajak itu biasanya mengambil S1 hukum ya, punya gelar sarjana hukum. Kan untuk di pegawai pajak biasanya terkait dengan penjabatan pemeriksa pajak terkait dengan apa namanya pada saat melakukan SKP surat ketahuan pajak itu biasanya mereka membutuhkan ke kemampuan ya kemampuan membaca peraturan dengan benar sehingga secara formil eh, ketetapan pajak yang dikeluarkan itu bisa lebih mampu untuk menganalisis lebih lanjut. Terus kemudian administrasi ya, karena pajak itu membutuhkan prosedur dan tata cara penagihan yang sistematis. Gimana sih cara penagihan yang efektif dan efisien? Nah, seperti itu ya. Terus kemudian gimana sih tata cara pelaporan SPT tahunan ya? Gimana cara melakukan pembayaran pajak ke kas negara dan seterusnya. Itu adalah ilmu administrasi. Terus kemudian ada politik. Nah, karena apa? Karena dihasilkan dari undang-undang dan proses konsensus negara. Gak tiba-tiba muncul pajak. Pajak kan karena memang hasil dari politik ya. Hasil dari politik yang konon memang hasil dari rembukan ya, rembukan atau musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anggota-anggota dewan kan memang terdiri dari berbagai partai politik. Terus kemudian akuntansi. Kenapa? Karena memerlukan pencatatan dan pertanggungjawaban. Karena untuk menghitung pajak kan butuh yang namanya laporan laba rugi, penghasilan itu ya, penghasilan pasal itu atau omset atau perdana usaha atau penjualan ya atau penghasilan bruto. Nah, ini kan butuh yang namanya pencatatan. Kalau nggak ada pencatatannya gimana menghitung pajaknya kan seperti itu. Jadi butuh yang namanya pencatatan dan pertanggungjawaban. Apakah nantinya akan menggunakan metode pencatatan atau metode pembukuan. Terus kemudian sehingga pajak ini tidak dapat dibebaskan dari sejarah akuntansi. Bagaimanapun manusia ini mencatat hartanya menentukan bagaimana negara memajaknya. Nah, mari kita lihat dari empat era evolusi ekonomi dan perpajakan. Ya, menurut Edward tahun 89, perkembangan pajak dan akuntansi berjalan paralel dalam 4 tahap kapitalisme. Yang pertama kita lihat adalah prakapitalisme. Ini berjalan di 4000 sebelum Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Kemudian kapitalisme komersial di tahun 1000 Masehi sampai dengan 1750 Masehi. Kemudian kapitalisme industrial yaitu pada masa revolusi industri, kemudian kapitalisme finansial pada era modern. Mari kita lihat di era yang pertama yaitu prakapitalisme di 4000 sebelum Masehi dan sampai dengan 1000 Masehi. Nah, pada saat itu intinya adalah pada saat itu adalah awal mulanya sifatnya voluntary ya. Jadi masyarakat nomaden mulai menetap. Nah, pemimpin atau mereka membutuhkan dana untuk operasional untuk melindungi para pengikutnya. Jadi ketuanya ini membutuhkan dana operasional ya untuk melindungi anggota-anggotanya sehingga anggota-anggotanya urunan untuk ketuanya untuk pemimpinnya. Nah, sistemnya ya sukarela ya semuanya sumbangan sukarela. Nah, kemudian di sini lambat laun lahir yang namanya lahir kerajaan. Nah, di kerajaan ini sifatnya mandatori lagi
bukan sifatnya voluntary lagi. Nah, munculnya raja-raja dan kaum bangsawan yang mengisi kekayaan, rakyat biasa tidak memiliki uang. Sistem pajak berbasis kekayaan, wealth based. Jadi memang pajak dikenakan dikenakan atas kekayaan. Kekayaan itu dikenakan pajak. Nah, dibayar menggunakan hasil bumi. Ya, hasil bumi mereka yang memiliki kekayaan bayarnya pakai hasil bumi. Pada saat itu memang kekayaannya memang dari sebagian besar berasal dari hasil bumi. Nah, bagaimana bagi yang tidak memiliki kekayaan, yang tidak memiliki hasil bumi? Ya, berarti dipajaki dengan cara kerja paksa. Nah, seperti pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Sehingga dari kontribusi sukarela menuju ke upeti raja. Tidak lagi voluntary atau sukarela. Sehingga menjadi dipaksakan, mandatori. Karena dengan lahirnya kerajaan. Nah, terus kemudian pada era kapitalisme komersial, tahun 1000 Masehi sampai dengan 1750 Masehi. Nah, pada saat itu kelahiran pajak berbasis transaksi dan produk, ya. Penemuan dunia baru oleh penjajah seperti Columbus, ya, menggeser basis ekonomi dunia. Harta tidak lagi sekedar tanah, melainkan rempah-rempah dan komoditas yang bergerak melintasi benua. Nah, ini berarti ada produk baru yang bisa dipajaki nih ceritanya. Nah, misalkan di sini dengan adanya rempah-rempah dan komoditas yang bergerak melintasi benua sehingga menghasilkan yang namanya biaya masuk. Jadi setiap kali ada rempah-rempah dan komoditas yang masuk, nah itu akan dikenakan biaya masuk. Kalau sekarang yang namanya bea masuk atau custom ya. Terus kemudian eh ini juga menghasilkan cukai ya, juga menghasilkan cukai sehingga dan cukai memang biaya masuk dan cukai ini memang sampai dengan saat ini masih berlaku. Nah, di era ini muncul yang namanya pajak objektif. Nah, pajak objektif ini adalah pajak atas barang ya. Barangnya yang dikenakan. Jadi tidak melihat subjeknya. Siapapun subjeknya, pasti akan dikenakan pajak. Namanya itu adalah sifatnya adalah pajak objektif. Nah, pajak yang dikenakan atas objek atau barangnya bukan siapa pemiliknya. Ini adalah kualitas sistem yang masih kita gunakan hingga hari ini, yaitu untuk biaya masuk dan cukai rokok. Nah, evolusi jalur perdagangan. Nah, ini memang titik kumpulnya pajak. Siapapun yang memegang yang menguasai jalur perdagangan otomatis akan menguasai hampir bisa dikatakan menguasai dunia. Kenapa? Mengumpulkan dana-dana yang dari jalur perdagangan. Nah, pemerintah memungut pajak di titik paling strategis tempat pergerakan ekonomi terpusat sehingga semakin siapapun yang memegang wewenang terkait dengan menguasai jalur perdagangan ini otomatis kan akan mengumpulkan dana yang paling besar. Nah, perdagangan mengalirkan aliran sungai ini, jalur sungai ini, era-era awalnya. Jadi contoh historisnya adalah Sungai Thames di Inggris, Sungai Venesia di Italia, dan Sungai Ciliwung menuju Kota Tua di Jakarta. Terus kemudian awalnya dari jalur sungai, era awal ya, kemudian meluas lagi menjadi jalur laut, yaitu era eksplorasi. Nah, kapal-kapal besar seperti Portugis atau Portugal, Belanda, VOC membawa hasil bumi antar benua. Nah, pusat pajak bergeser ke pelabuhan internasional, misalnya Amsterdam, Batavia. Nah, kemudian dari jalur laut kemudian bergeser lagi ke jalur kereta api atau era industri. Nah, perdagangan masuk ke daratan pedalaman, era kontinental. Pusat pajak bergeser ke stasiun-stasiun dan pusat-pusat industri di Manchester dan Liverpool ya. Nah, di sini kemudian menambah basis-basis pajak ya. Jadi jalur-jalur kereta api ini akan dipajaki. Ya, dipajak ini adalah titik kumpul pajak. Semakin banyak, semakin berevolusi, semakin juga ada titik-titik simbol-simbol pajak. Nah, seperti itu. Nah, katalis era industrial, bagaimana perang melahirkan pajak baru. Nah, blokade daratan Napoleon Prancis berusaha menguasai Eropa kontinental dan memblokade rute laut utama. Nah, kemudian sehingga ada krisis perdagangan Inggris. Perdagangan laut Inggris terhambat jadinya karena Napoleon menguasai Eropa kontinental dan memblokade rute laut utama sehingga Raja Inggris membutuhkan dana perang dan solusi logistik internal sehingga berinovasilah membuat rel kereta ya. Ide radikal ini menghubungkan kota industri Manchester dengan pelabuhan Liverpool melalui jalur kereta api darat sehingga kebutuhan ke modal raksasa kan ini inovasi rel
kereta ini membutuhkan modal raksasa untuk membangun rel, baja, dan konstruksi, sehingga membutuhkan modal jauh melebihi kekayaan satu raja atau pedagang. Nah, krisis logistik ini memaksa terciptanya mekanisme pendanaan massal yang melahirkan era ekonomi baru. Ya, nah, pada era ketiga yaitu era kapitalisme industrial. Ya, pada saat itu adalah revolusi industri. Nah, lahirnya bursa saham dan persaingan terbatas. Untuk mendanai industri kereta api dan infrastruktur raksasa, pemerintah dan pengusaha tidak bisa lagi bekerja sendiri, ya. Tidak bisa lagi memajaki untuk orang pribadi lagi. Sehingga lahirlah PT. Nah, lahirlah PT ini mengizinkan pengumpulan dana. Jadi pengumpulan dana ini kan kalau kalau yang sebelumnya kan orang pribadi aja, sehingga sulit untuk mengumpulkan dana. Dengan adanya PT mengizinkan pengumpulan dana dari masyarakat luas tanpa resiko keberanggotaan pribadi. Jadi kalau misalkan PT-nya bangkrut, orang pribadinya masih tetap berjalan. Nanti masih tetap tidak terdampak ya, karena PT ini terpisah entitasnya dari orang pribadi. Nah, kemudian ada bursa saham pertama. Modal dikumpulkan melalui pasar modal. Orang-orang mulai memperjualbelikan kepemilikan perusahaan. Ya, ini mulai muncul yang namanya bursa saham pertama. Kemudian akuntansi modern. Pencatatan tidak lagi sekedar menghitung karung gandumnya, melainkan mencatat valuasinya, nilainya, ya, dividennya. Nanti dapat berapa sih dividennya? Nah, kemudian pembagian laba yang kompleks. Nah, terpisahnya pemilik dan pekerja melahirkan pajak penghasilan. Ya. Nah, pemilik modal, stockholders atau investor memberikan gaji, ya, memberikan gaji kepada pekerja. Nah, sebelum diberikan kepada pekerja, dipotong pajak terlebih dahulu, ya. Pemilik modal, stakeholder, investor memberi pada saat menggaji pekerja atau manajemen, ya. Nah, misalkan digaji 10 juta. Nah, itu dipotong pajak terlebih dahulu 1 juta untuk disetorkan ke kas negara. Nah, di era sebelumnya pedagang membawa sendiri barangnya. Kini ada pemisahan tegas antara pemilik modal, investor bursa saham, dan manajemen atau pegawai pabrik. Nah, Raja Inggris nih pada saat itu melihat pabrik-pabrik padat karya sebagai sumber pajak baru, ya. Ceritanya seperti itu. Nah, inovasinya gimana? Ya berarti pemotongan pajak di sumbernya atau pays as you earn, ya. Sumbernya di mana? Ya pemilik modal. Jadi sebelum diterima oleh pekerja, dipotong pajak terlebih dahulu. Maka lahirlah namanya pajak penghasilan. Nah, lahirlah pajak penghasilan orang pribadi, karena pekerjaannya orang pribadi, ya. Ini adalah awal mula pajak subjektif, ya. Awal mula pajak subjektif ini pada saat Raja Inggris melihat pabrik-pabrik padat karya, ya, ini sebagai sumber pajak baru. Pajak yang memperhitungkan kemampuan ekonomi, ya, karena kan ada kemampuan ekonomi, ya, dan status individu sang pekerja karena memiliki penghasilan, ya. Nah, pada era keempat yaitu era kapitalisme finansial abad modern. Nah, dominasi koperasi dan pajak atas modal. Nah, di sini ekonomi berkembang melampaui Inggris. Amerika Serikat bangkit dengan industri raksasa berskala global seperti Ford, ya. Perputaran uang berpusat pada instrumen keuangan. Nah, di sini ada pajak badan atau koperasi dan pajak atas modal. Nah, di PT, perusahaan kini diakui sebagai entitas hukum terpisah, ya, yang memiliki penghasilannya sendiri, sehingga dikenakan pajak sendiri. Jadi karena entitas sendiri, PT ini entitas sendiri, jadi PT dikenakan pajak sendiri, orang pribadi dikenakan pajak sendiri. Ya, jadi hampir bisa dibilang double, ya. Tapi kan di sini ketika dianggap sebagai entitas sendiri, otomatis menambah pundi-pundi pajak baru. Terus kemudian pajak atas modal. Pajak tidak lagi hanya dikenakan pada gaji saja, pada gaji pekerja fisik, melainkan juga pada keuntungan dari pergerakan modal di bursa saham. Jadi ada pergerakan modal di bursa saham secara global itu dikenakan pajak, meskipun pajaknya bersifat final, ya, untuk bursa saham. Nah, terus kemudian di sini masuk diagnostik evolusi sistem pajak. Jadi pada zaman pra-kapitalisme, katalis ekonomi adalah nomaden menetap, ya, nomaden menetap. Kemudian di era komersial itu di rute laut dan penjajahan. Terus kemudian era industrial itu ada katalis ekonominya adalah karena ada kereta api dan pabrik. Kemudian di finansial itu karena ada korporasi global dan pasar modal. Untuk aset transaksinya, pada masa prakapitalisme itu hasil bumi, ya.
hasil bumi untuk yang dipajak itu hasil bumi atau tenaganya yang dipajaki. Ya, terus kemudian yang komersial pada era komersial aset transaksinya yang dipajaki adalah barang dagangan. Nah, pada zaman industrial yang dipajaki adalah gaji pekerja pabrik. Yang pada zaman finansial yang dipajaki adalah saham dan laba korporasi. Jadi selalu berkembang dan berkembang. Terus kemudian inovasi pajak sifatnya untuk pada masa prakapitalisme sifatnya adalah upeti atau kerja paksa. Ya, upeti bagi yang memiliki kekayaan, kerja paksa bagi yang tidak memiliki kekayaan. Jadi hanya tenaga kerja aja yang bisa dipajaki, yang dikasihkan kepada suatu pihak, suatu ketua ya, ketua atau pihaknya yang mengelola pajak. Terus kemudian untuk yang komersial, nah ini untuk yang komersial itu berarti sifatnya adalah ada biaya masuk dan cukai. Ya tadi mana tadi ya, yang nah ini Columbus ya, pada Columbus, pada zaman era Columbus. Nah, terus kemudian industrial. Nah, pada era industrial mulai berinovasi sifatnya ke PPH, pajak penghasilan orang pribadi, dan withholding tax, jadi dipungut oleh pemilik modal. Nah, subjektif ya, pajak subjektif karena pajaknya atas pekerjaannya itu sendiri. Terus kemudian pada era finansial, nah, sifatnya adalah menambah PPH badan dan pajak modal. Nah, pajak modal ini berarti subjektif ya, dan PPH badan ini subjektif karena kepada pihak pihak yang memiliki penghasilan, ya, pihak yang memiliki penghasilan. Terus kemudian si pelajar Anda adalah museum sejarah. Ya, sistem perpajakan modern kita adalah gabungan atau sinergisme dari respon pemerintah terhadap 4 era sejarah ekonomi. Ya. Warisan era kapitalisme komersial pada 1000 Masehi, pajak atas pergerakan barang ruta laut. Nah, jadi pajak itu atas pergerakan barang di ruta laut. Nah, di warisan era revolusi industri pada masa 1750 Masehi, konsep taxation at source untuk pekerja pabrik. Jadi pajak dipajaki di sumbernya, ya di pemilik modalnya, di pabriknya. Nah, sehingga pekerjanya hanya menerima bersihnya aja, sudah dipotong pajak. Kemudian warisan era finansial modern. Nah, ini pajak atas entitas pasaran akibat pemisahan modal dan manajemen. Nah, ya. Jadi ya PT itu sudah dianggap sebagai entitas yang berbeda sehingga bisa dipajaki ya. Nah, buku besar peradaban terus ditulis. Sejarah perpajakan selalu beradaptasi dengan sejarah akuntansi dan teknologi. Selama perekonomian berevolusi dari upeti raja ke kapal dagang ke stasiun kereta api hingga ke bursa saham, sistem perpajakan akan terus mencari titik keseimbangan baru. Memahami pajak bukan sekedar menghafal aturan hari, melainkan memahami bagaimana peradaban manusia mendani masa depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.